محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى اليوم الجزاء. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات rahimakumullah. Jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena di waktu yang mulia ini, di waktu subuh ini, kita semua masih dipilih, masih diberikan kesempatan sehingga bisa hadir ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, ada dua sifat yang perlu kita miliki kalau kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada dua sifat yang perlu kita miliki sebagai seorang muslim kalau kita ingin selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Sifat yang pertama, hendaknya kita memiliki sifat yang namanya sifat ar-roja, memiliki harapan yang kuat, memiliki semangat beribadah, memiliki tekad yang tinggi. Kenapa kita ke masjid salat subuh berjamaah? Kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita harus sholat? Tentu ada harapan tak? Ada yang kita harapkan. Selagi sebagai melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, juga kita ingin mendapatkan pahala yang kelak nanti kita bisa dibalas ke dalam surga. Itu harapan kita. Karena kita manusia ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berita gembira? Kalau kita beramal soleh akan dibalas dengan surga. Karena sifat dasar manusia itu suka dijanji. Itu sifat dasar manusia. Maka Allah berikan berita gembira kepada manusia, kepada umat Islam yang melaksanakan perintah Allah SWT akan diberikan balasan yang jauh lebih baik daripada itu. Hanya saja hadirin jamaah subuh yang berbahagia, walaupun kita bersemangat beribadah, walaupun kita rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa nanti kita akan masuk ke dalam surga. Sebetulnya pada hakikatnya itu bukan disebabkan oleh amal kita, tetapi nanti kita bisa masuk ke dalam surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena sebetulnya andaikan kita menghabiskan seluruh waktu kita, seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan ada kisah pada zaman dahulu di zaman Bani Israil hidup seorang abid ahli ibadah. Di dalam kitab tersebut dijelaskan si abid ini telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 500 tahun. Dan nanti pada hari kiamat Allah berkata kepada malaikat, "Malaikat, masukkanlah hamba saya ini ke dalam surga karena rahmatku, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Ini si abid ahli ibadah merasa banyak ibadahnya. Makanya dia protes, dia berkata, "Ya Allah, ya Rabb, kenapa saya harus masuk ke dalam surga karena rahmatmu? Kenapa saya tidak bisa masuk ke dalam surga dari hasil amal saya, dari hasil ibadah saya? Bukankah saya telah beribadah kepada Engkau kurang lebih 500 tahun? Di mana itulah hasil ibadah saya? Kenapa saya tidak bisa masuk ke dalam surga dari hasil ibadah saya?" Maka Allah berkata kepada malaikat, "Malaikat, supaya ini hambaku tahu diri, timbalah amalan yang pernah dia lakukan kurang lebih 500 tahun dengan nikmat yang dia telah terima, dengan nikmat yang pernah saya berikan kepadanya melalui satu biji matanya. Maka ditimbalah amalan yang pernah dia lakukan kurang lebih 500 tahun dengan nikmat yang dia telah peroleh melalui satu biji matanya. Ternyata nikmat yang dia telah peroleh melalui satu biji matanya itu jauh lebih berat timbangannya daripada hasil amalannya yang dia pernah kerjakan kurang lebih 500 tahun. Itu si abid ahli ibadah. Bagaimana dengan kita? Itulah sebabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulu jannah ahadukum
kalian semua, konteksnya hadis ini Nabi berkata kepada para sahabat, itu artinya kepada kita juga semua, kalian semua tidak bisa masuk ke dalam surga kalau kalian hanya mengandalkan amal kalian, tetapi kita bisa masuk ke dalam surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istri Nabi mengatakan, wala anta ya Rasul, apakah engkau juga sebagai Rasul, sebagai Nabi tidak bisa masuk ke dalam surga kalau hanya mengandalkan amalmu? Kata Nabi, saya juga. Apa artinya hadirin jamaah subuh yang berbahagia? Jadi semakin rajin kita beribadah, itu artinya semakin banyak peluang kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama berkata, kita masuk ke dalam surga itu ditentukan oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi posisi kita di dalam surga, derajat kita di dalam surga itu tergantung amalan kita. Jadi semakin banyak amal kita, semakin banyak ibadah kita, itu menentukan kita punya tempat posisi di dalam surga. Jadi sifat yang pertama yang perlu kita miliki, hendaknya kita bersemangat beribadah dalam rangka mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bagian dari ridho Allah adalah kita dibalas dengan surga. Tetapi semangat beribadah tidak cukup, karena syaitan akan selalu menggoda kita, mempengaruhi kita, supaya apa? Setelah kita beramal, kita bangga dengan kita punya amal. Syaitan berusaha menggoda kita, mempengaruhi kita supaya apa? Setelah kita beribadah, kita merasa sudah banyak amal kita, merasa sudah banyak pahala kita, sehingga ujungnya nanti kita malas lagi beribadah, sehingga ujungnya nanti kita remehkan ibadah. Ada kisah, ada kejadian berkaitan ini bersama beribadah, tetapi tidak memiliki sifat yang kedua, namanya sifat al-haub. Di sebuah daerah masih wilayah Sulawesi, ada orang kaya. Orang kaya ini terkenal dermawan sekali. Dia telah membangun beberapa masjid. Dia sendiri yang bangun, maksudnya dia sendiri biaya masjid itu. Andaikan dia ada di sekitar kita, tidak capek-capek begitu panitia menggalang dana, kita pembangunan. Ada jalanan rusak, dia perbaiki, dia bantu. Ada anak yatim, orang miskin, pasti dia bantu. Pembangunan masjid, dia bantu. Ada pembangunan pondok pesantren, madrasah, dia bantu. Sehingga orang kaya ini terkenal dermawan sekali. Tidak ada yang tidak kenal dia, karena orangnya peduli, orangnya care. Hanya saja, walaupun dia semangat berbagi, orangnya peduli, tetapi dia tertipu dengan amalnya. Kenapa saya kata dia tertipu dengan amalnya? Karena dia merasa sudah banyak pahalanya, dia sudah merasa sudah banyak amal jariahnya, sehingga dia tidak mau lagi sholat. Tidak mau lagi sholat. Dikasih tahu sama anaknya, Pak, sholat ki. Kenapa tidak mau lagi sholat, Pak? Apa kata dia? Sekali lagi dia sudah tertipu dengan amalnya. Kata dia, nah, saya ini punya makam, saya ini punya level, saya ini punya posisi, tidak butuh lagi sholat. Ditanya sama anaknya, kenapa Pak? Kenapa tidak butuh lagi sholat? Kata bapaknya, orang kaya ini bukankah Nabi? Jadi dia mengutip hadis Nabi, dan hadisnya benar. Dia mengatakan begini, bukankah Nabi mengatakan kalau kita membantu pembangunan masjid walaupun hanya 1 jengkal, ya, jadi membantu pembangunan masjid walaupun hanya 1 jengkal, kata dia, itu sudah ada amal jariahnya, sudah ada pahalanya yang terus menerus akan mengalir kalau kita nanti meninggal dunia. Itu benar hadis Nabi. Kemudian dia mengatakan, itu masa 1 jengkal, bagaimana dengan saya? Dia ukur dirinya, bagaimana dengan saya? Berapa masjid yang saya sudah bangun? Berapa orang miskin saya bantu? Berapa anak yatim saya bantu? Berapa madrasah sekolah saya perbaiki? Berapa banyak jalan yang sudah rusak yang saya sudah perbaiki? Kata dia, berarti amal jariah saya sudah banyak sekali, sehingga tidak butuh lagi sholat. Sekali lagi, dia bangga dengan amalannya, dia remehkan sholat. Sekali lagi saya katakan, dia tertipu dengan amalannya.
Tidak lama kemudian orang kaya ini meninggal dunia. Nah, ketika dia meninggal dunia, semua masyarakat sepakat orang kaya ini nanti disolati di masjid yang paling besar, di mana dia sendiri yang bangun masjid itu. Tetapi yang membuat masyarakat heran, yang membuat masyarakat kaum muslimin kaget, ketika jenazah dari orang kaya ini diangkat untuk masuk ke dalam masjid untuk disolati, jenazahnya tidak bisa masuk ke dalam masjid. Padahal yang mengangkat jenazahnya itu satu kampung. Semakin bertambah yang mengangkat jenazahnya, semakin banyak orang yang mengangkat jenazahnya, semakin bertambah berat juga jenazahnya. Berbagai macam cara dipakai untuk bisa diangkat masuk ke dalam masjid jenazah ini, tetapi tidak bisa masuk ke dalam masjid. Sehingga semua masyarakat semakin kaget. Ada ulama, ada kiai yang ikut pada waktu itu dan berkata, siapakah ahli waris dari orang kaya ini? Pertemukan saya. Akhirnya dipertemukan dengan anaknya, di mana anaknya ini dia yang paling akrab dengan bapaknya. Bertanya Pak Kiai ini, empat mata, Dek, saya tanya, itu bapak tak dikenal orang dermawan, dikenal orang baik, dia yang bangun masjid. Tapi yang membuat saya heran, dan semua masyarakat juga, kenapa jenazah dari ayah tak, kenapa jenazah dari bapak tak tidak bisa diangkat masuk ke dalam masjid? Bukankah dia sendiri yang bangun masjid itu? Sambil bersedih, sambil menangis, anaknya menjawab, betul Pak Kiai. Betul Pak Kiai, semua orang tahu bahwa saya orangnya dermawan. Tetapi saya punya bapak itu Pak Kiai, dia bangga dengan amalnya, dia remehkan sholat, dia tidak mau lagi sholat karena merasa sudah banyak pahalanya, merasa sudah banyak amalnya. Kata Pak Kiai ini, boleh jadi itulah penyebabnya. Kenapa jenazah ayah tak tidak bisa jenazahnya diangkat masuk ke dalam masjid, walaupun dia sendiri yang bangun masjid. Kisah ini, kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama diri saya, bahwa jangan pernah merasa saya ini orang baik. Meskipun sejak kecil kita selalu ke masjid salat berjamaah, jangan pernah merasa saya ini orang baik. Meskipun sejak kecil tidak pernah ke Alfa atau tidak ada ke Lata di bulan Ramadan, jangan pernah merasa saya ini orang baik. Meskipun sering ke berbagi, tetapi merasalah masih kurang amalku. Meskipun sejak kecil kita selalu ke masjid, selalu merasa masih kurang amalku. Kenapa? Karena ketika kita merasa masih kurang amalku, pasti kita bersemangat beribadah. Kita perlu contohi sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tahu bersama para sahabat itu sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para sahabat ketika mereka mendapat kabar gembira berita atau diperintahkan beribadah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat berlomba-lomba untuk mengerjakan ibadah itu, apakah sunnah atau wajib. Para sahabat bersemangat berlomba-lomba melakukan ibadah itu. Tetapi setelah mereka melakukan ibadah itu, para sahabat kemudian memunculkan di dalam dirinya sifat yang kedua, sifat yang namanya sifat al-khawf, perasaan takut, perasaan khawatir. Jangan sampai ibadah-ibadah yang mereka telah kerjakan Allah tidak terima, karena jangan sampai di dalam dirinya, di dalam hatinya ada niat bukan lillahi ta'ala. Jadi sekali lagi kita perlu contoh Rasul, sahabat Nabi begitu bersemangat melaksanakan ibadah, tetapi setelah mereka melakukan ibadah, mereka senantiasa merasa masih kurang amal. Oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki sifat yang kedua, sifat al-khawf, perasaan takut, perasaan khawatir, maka pasti kita merasa masih kurang amalku. Sehingga kita tidak pernah bangga dengan amal-amal yang pernah kita kerjakan. Sehingga kita tidak pernah merasa bahwa saya ini lebih baik daripada orang lain. Sehingga kita tidak pernah merasa kelompok saya ini yang paling sunnah, kelompok kami yang paling sunnah. Tidak. Tetapi masih merasa masih kurang amalku, sehingga saya harus banyak belajar, sehingga saya harus memperbaiki diri saya. Dan inilah makna. Jadi kalau kita perhatikan ayat, kalau kita merasa masih kurang amalku, maka pasti kita tidak pernah puas melakukan amal ibadah. Kata Nabi, la yashba mu'min. Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin sejati itu tidak akan pernah puas melakukan amal kebaikan sampai dia bertemu dengan surga, sampai dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Sampai dia meninggal dunia. Kata Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian, sembahlah
Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Kalau kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan, kita ke masjid berjamaah, kita mengaji, membaca Al-Quran, bersedekah. Jangan sampai semangat kita beribadah hanya di bulan Ramadan, tetapi setelah bulan Ramadan sudah tidak ada. Perlu kita ketahui bahwa kita beribadah bukan karena Ramadan, tetapi kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menjadi hamba Ramadan. Apa maksudnya hamba Allah? Kita beribadah kepadanya sampai kita meninggal dunia. Jangan kalian menjadi hamba Ramadan. Apa maksudnya hamba Ramadan? Semangat beribadah hanya di bulan Ramadan, rajin mengaji hanya di bulan Ramadan, berpuasa hanya di bulan Ramadan, berzikir hanya di bulan Ramadan, bersedekah hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan berakhir, dia juga sudah tidak lakukan. Ini kata ulama, itu masuk kategori hamba Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi